Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub alaihim yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai karena mereka dapat hidayah irsyad, yaitu mereka dapat ilmu namun mereka tidak mengamalkannya, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya ilmu tidaklah dipuji secara zatnya, tetapi dia dipuji karena membuahkan hasil, ya, yaitu jika membuahkan amal. Semua ilmu yang Allah puji dalam Al-Quran dan dipuji oleh Nabi dalam hadis-hadis Nabi adalah ilmu yang membuahkan amal. Apakah amal fisik, amal jawari, ataukah amal batin seperti khosyah, rasa takut, tawakal. Adapun ilmu yang hanya sebagai wawasan, tidak diamalkan, tidak membuahkan amal adalah ilmu yang tercela yang bisa menjadi bumerang. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Sungguhnya Al-Quran itu akan menjadi pembelamu atau akan menyerangmu. Makanya doa yang diminta oleh Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Habis salam dari sholat subuh, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat, yaitu yang membuahkan amal. Dan Rasulullah berta'awudz, Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang hanya wawasan, tidak membuahkan amal. Ya. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, jadikanlah ilmuku bermanfaat bagiku dan ajarkan aku ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita hanya nuntut ilmu, kemudian ilmu tersebut tidak membuahkan amal, baik amal jawarih atau amal hati, maka ini mirip dengan orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu luar biasa, ya. Allah muliakan mereka dengan menurunkan Taurat bagi mereka, namun mereka tidak mengamalkannya, maka mereka dimurkai oleh Allah. Allah perumpamakan mereka dengan himar. Masalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat kemudian tidak mengamalkannya seperti perumpamaan himar yang memikul banyak buku. Buku isi ilmu banyak dia pikul, tapi dia tidak bisa mentadaburi buku tersebut. Semakin banyak buku dia pikul, semakin berat. Maka demikian orang semakin banyak wawasan ilmu dia tahu namun dia tidak mengamalkannya, maka akan jadi bumerang bagi dia. Maka seorang belajar dengan niat untuk diamalkan. Dan amal tidak mesti amal jawari. Ada ilmu-ilmu yang memang menuntut untuk amalnya berupa amalan hati. Seperti kita belajar tentang iman billah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat. Menimbulkan amalan hati, yaitu rasa takut, ya, khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan tawadhu. Ini juga amal, ya, ini juga amal. Yang jadi masalah orang-orang Yahudi sudah tahu ilmunya malah melawan isi ilmu tersebut. Seperti ilmu mereka tentang adanya nabi terakhir yaitu Muhammad SAW sudah termaktub di Taurat, namun mereka malah tidak beriman kepada nabi tersebut. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad SAW seperti mengenali anak mereka, yaitu kenal betul sifat-sifatnya, tapi mereka tidak beriman. Wa kanu min qabli yastaftina alladziina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Mereka padahal dahulunya sesumbar ketika terjadi gesekan antara Yahudi dengan tetangga mereka, orang-orang suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, ketika masih kafir, maka orang Yahudi selalu sesumbar, sebentar lagi akan diutus seorang nabi, kami akan bersama nabi tersebut menghabisi kalian. Selalu begitu. Setiap ada perang, mereka sesumbar. Sebentar lagi akan turun seorang nabi, diutus seorang nabi, kami berserta nabi tersebut akan habisi kalian. Sehingga ancaman orang Yahudi ini dihafal oleh orang Ansar. Ketika datang Nabi, mereka bilang, loh ini kan yang sering disebut-sebut sama tetangga kita Yahudi. Ayo kita beriman di luar. Akhirnya mereka beriman, Yahudi tidak beriman. Subhanallah, punya ilmu namun tidak diamalkan. Ilmu tidak diamalkan. Maka tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waladhdallin itu orang tersesat, yaitu semangat beramal namun tidak
di atas ilmu. Itu maksudnya orang-orang Nasara. Mereka semangat beramal namun tanpa ilmu. Saking semangatnya mereka membuat bid'ah rohbaniyah. Rohbaniyah yaitu mereka di antara mereka ada yang tidak mau nikah, tidak mau punya anak, sampai tinggal di kuil-kuil menyusahkan diri ya. Maka mereka menyusahkan diri namun mereka tersesat. Makanya dalam riwayat Umar bin Khattab ketika melihat ada seorang pendeta Yahudi sudah tua, Umar menangis. Umar ingat firman Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya bagaimana amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Yaitu ada orang-orang yang beramal dengan capek dan lelah namun ternyata masuk neraka jahannam. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka tersesat namun mereka menyangka mereka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Kasihan. Ya sudah setengah mati, tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak, ujung-ujungnya masuk neraka jahannam. Amilatun nasibah, capek-capek, berletih-letih, namun ternyata masuk neraka jahannam. Oleh karenanya, seorang menggabungkan antara ilmu dan amal. Maka siapa yang menggabungkan antara ilmu dan amal, itulah dia di atas siratul mustaqim. Itu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Adapun Yahudi dan Nasrani, maka mereka hanya mengamalkan salah satu, meninggalkan yang lain. Yahudi punya ilmu tidak diamalkan, Nasara mengamalkan tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Kemudian kata Syekh Abdul Wahab, wa amma qauluhu adapun ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fal maghdub alaihim adapun yang dimurkai oleh Allah yaitu al ulama alladzina lam ya'malu bi ilmihim. Itu para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Yaitu beliau tahu bahwasanya yang dimaksud Yahudi, tapi beliau menganggap ayat ini bukan tentang orang Yahudi saja, tapi semua orang, semua ulama yang tidak mengamalkan ilmunya maka dimurkai juga oleh Allah. Dapat juga jatah dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena telah meniru-niru orang Yahudi. Wad-dhalun, dan orang-orang sesat, al-amiluna bila ilm, yaitu yang beramal tanpa ilmu, ya. Fal awwalu sifatul yahud, yang pertama sifatnya Yahudi, wa tsani sifatun nasara, yang kedua sifatnya orang Nasara. Kemudian beliau mengingatkan, banyak manusia idza ra'a fit tafsir, kalau membaca buku tafsir bahwasanya yang maghdub alaihim yang dimurkai adalah Yahudi, yang sesat adalah Nasara, dhannal jahilu anna dzalika makhsusun bihim. Maka dia menyangka ini ayat berbicara tentang Yahudi Nasrani. Seakan-akan dia tidak bakalan terjatuh dalam kesalahan mereka. Ya, padahal dia tahu bahwasanya anna rabbahu faridun alaihi an yad'a bi hadzal du'a. Padahal dia tahu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia untuk berdoa dengan doa ini. Yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Berdoa paling tidak sehari 17 kali. Dan Allah menyuruh dia berdoa ihdinas siratal mustaqim, dan Allah menyuruh dia berlindung dari jalannya al-maghdub alaihim dan jalannya ad-dhalin, ya. Maka faya subhanallah kaifa yu'allimuhullah wa yakhtaru lahu wa yafridu alaihi an yad'u bihi da'iman ma annahu la hadar alaihi minhu. Bagaimana mungkin Allah mewajibkan dia untuk baca doa ini, untuk berlindung dari jalan Yahudi Nasara sementara dia tidak bakalan terjatuh? Bukankah Allah suruh kita berdoa tiap hari dengan doa ini supaya kita waspada dan ada potensi kita terjatuh dalam kesalahan Yahudi maupun kesalahan siapa? Nasara. Makanya kita berdoa terus. Kita menyadari betapa sering kita punya ilmu tidak kita amalkan. Benar atau tidak? Betapa sering. Udah ngaji lama tapi enggak diamalkan. Banyak orang berguguran, ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Itu yang dikhawatirkan oleh kita, para ustadz, para ulama. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan itulah seperti sifat-sifat orang Yahudi. Dan tidak kita tahu betapa banyak orang beramal tanpa ilmu. Terjerumus dalam bid'ah, terjerumus dalam akidah yang sesat, terjerumus dalam amal-amal yang sesat, praktek-praktek ibadah yang aneh-aneh. Betapa banyak bid'ah-bid'ah merajalela. Itulah mirip dengan Nasara yang beramal, berakidah tanpa dasar ilmu. Maka kita tidak pingin seperti Yahudi, punya ilmu tidak beramal, dan juga tidak pingin seperti Nasara, berilmu, beramal tanpa ilmu. Dan potensi kita untuk terjatuh kepada salah satu di antara keduanya sangat mungkin. Apalagi Rasulullah SAW menekankan dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran shibran dhira'an dhira'an.
Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Ya, sejengkal itu maksudnya persis sama persis, shibron. Bukan sejengkal demi sejengkal, enggak. Shibron sama persis, shibron. Zira'an sama persis. Seperti dalam riwayat yang lain, hadwal qudzati bil qudzah, seperti sayap dari anak panah yang satu dengan yang lain. Orang kalau bikin anak panah, maka di belakang ada sayap kanan kiri, harus sama rata. Kalau tidak sama rata nanti anak panahnya tidak lurus. Maka dibuat sama rata. Kata Nabi, kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasara persis seperti sayap kanan dan sayap kiri, persis. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai kalau mereka masuk dalam lubang dhab, la dakhaltumu, kalian akan ikut juga masuk. Sahabat bertanya, Yahudi dan Nasara, apakah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Lubang dhab adalah lubang yang sempit dan berkelak-kelok. Dan tidak ada orang Yahudi masuk di situ, enggak ada. Ini cuma perumpamaan hiperbola. Sampai kalau ada orang Yahudi nekat masuk di lubang dhab, kanan kiri belok bawah atas, kalian akan ikut. Menunjukkan bagaimana semangat kalian untuk mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara. Dan di antara kebiasaan Yahudi adalah berilmu tidak beramal, kebiasaan Nasara beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Maksud dari Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, ketika kita baca ini, kita benar-benar waspada, khawatir. Bukan sekedar seakan-akan ini ayat untuk Yahudi dan Nasara. Tidak. Benar. Ayat ini asalnya memperingatkan bahaya Yahudi dan Nasara, tetapi kita disuruh baca agar kita waspada. Jadi benar-benar ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita mohon, ya Allah tunjukkanlah aku jalan Nabi, jalan para sahabat. Ghairil maghdub alaihim, ya Allah jangan sampai aku berilmu tidak beramal. Waladhdallin, jangan sampai aku beramal tanpa ilmu. Kita hadirkan bahwasanya kita butuh itu. Kalau Allah tidak kasih hidayah, kita akan terjatuh seperti jalannya Yahudi. Berilmu tidak beramal. Kalau Allah tidak kasih hidayah, tidak beri taufik, kita akan terjatuh jalannya Nasara. Beramal tanpa ilmu. Ini banyak orang seperti itu. Ngomong tanpa ilmu, bersikap tanpa ilmu, komentar tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, berakidah tanpa ilmu. Demikianlah tersebar bid'ah, berbagai macam bid'ah yang semuanya adalah amalan tanpa ilmu. Baik amalan hati berupa akidah maupun amalan ibadah tanpa ilmu. Maka beliau berkata, ya, wala yatasawwar annahu yaf'alu, jangan sampai dia menyangka dia tidak bakal terjatuh. Maka dia harus waspada. Mungkin dia terjatuh dalam salah satu jalan tersebut, Yahudi atau Nasrani. Maka dia berdoa, hadza min dhanni su'i billah, yang menyangka bahwasanya kita disuruh berdoa padahal kita tidak bakalan terjatuh. Ini namanya suudzon sama Allah. Ngapain Allah suruh kita berdoa kalau ternyata tidak bahaya? Allah suruh kita berdoa berarti bahaya atau tidak? Bahaya. Ya. Wallahu a'lam. Wa hadza akhirul Fatihah. Inilah ayat terakhir dari Al-Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat terakhir. Adapun amin, wa amma amin falaisat minal Fatihah. Maka amin bukan dari ayat dalam Al-Fatihah. Walakinnaha ta'minun ala du'a, tapi itu adalah bentuk mengaminkan, yaitu ya Allah, maknaha Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Karena isi Al-Fatihah intinya adalah berdoa, maka kita bilang apa? Amin. Fal wajib ta'limul jahil, maka yang wajib adalah mengajarkan ilmu ini kepada orang yang tidak tahu, li'alla yadhunna annaha min kalamillah wallahu a'lam, agar dia tidak menyangka bahwasanya amin adalah dari firman Allah. Enggak, amin bukan dari firman Allah. Amin itu kita yang bicara. Jadi surat Al-Fatihah cuma sampai apa? Waladdallin. Baru kita bilang amin itu bukan firman Allah. Amin itu permintaan kita, ya. Permintaan kita, maka diucapkan oleh imam dan juga diikuti oleh makmum. Waladdallin, amin, ya. Barang-barang mengucapkan amin. Taib. Demikianlah surat Al-Fatihah. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala menyebutkan faedah-faedah yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah dalam beberapa bukunya. Di antaranya buku ini, tafsir ayat-ayat pilihan, ya. Beliau berkata, wa hadhihi masailu mustambatatun min suratil Fatihah. Berikut ini adalah faedah-faedah, permasalahan-permasalahan, maksudnya faedah-faedah yang diambil, diistimbatkan dari surat Al-Fatihah. Kita renungkan bareng-bareng. Al-ula, faedah yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fiha tauhid. Maka di situ ada tauhid. Benar atau tidak? Kita bilang iyyaka nasta'in berarti kita mengaku hanya beribadah kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah.
Kita seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Kita tidak riya, tidak mengharap pujian. Kita tidak beribadah kepada malaikat, tidak beribadah kepada wali-wali, tidak beribadah kepada para nabi, hanya beribadah kepada Allah. Kita menyembelih hanya untuk Allah. Kita tidak menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Kita tidak menyembelih untuk Dewi Sri, ya. Apalagi Mas Yanto, enggak. Enggak. Kita sembelih untuk siapa? Hanya untuk siapa? Allah. Jangan ikut tradisi-tradisi. Sebagian orang nyembelih untuk jin, dia bilang sedekah laut. Sedekah laut mau kasih sedekah buat siapa? Ikan. Sedekah sama fakir miskin, ngapain kasih ikan? Ikan itu untuk kita makan, bukan untuk disedekahin. Paham? Ada ikan kita sedekah atau kita makan? Makan. Ini sedekah buat yang benar aja. Ada-ada aja ya. Ada bumi, sedekah bumi nyembelih kebo taruh di tengah-tengah. Apa sedekah bumi seperti itu? Ada yang bilang untuk Dewi Sri. Dewi Sri bukan, itu sembahan agama lain. Dewa Dewi sembahan agama lain. Tidak ada. Sembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Kami tidak berharap sanjungan seorang pun. Tidak mengharap pujian seorang pun. Tidak mengharap jempol siapapun. Like, enggak. Kita berharap ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini iyyaka na'bud terkait tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami pertolongan, yaitu yang bisa bantu kami hanyalah Engkau. Inilah tauhid ar-rububiyah. Bahwasanya semua yang menjadikan sukses hanyalah siapa? Allah. Yang bisa membuat kita berhasil hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita memproklamirkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama. Faedah kedua, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yang siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Fiha al-mutaba'atu. Pada ihdinas siratal mustaqim ada ittiba, mengikuti jalan Nabi. Karena yang dimaksud dengan siratal mustaqim yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang lain yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, yaitu jalan Nabi dan para sahabat. Maka kita disuruh untuk mengikuti jalan para salafus saleh, yaitu jalan Nabi dan para sahabatnya. Maka jangan keluar dari mutaba'ah. Jangan ikuti jalan selain jalan mereka. Maka ini dalil tentang mutaba'ah, tentang manhajus salaf. Faedah yang ketiga, arkanuddin, rukun agama. Rukun agama di sini disebutkan 3. Al-hubbu, cinta, war-raja, berharap, dan al-khauf, rasa takut. Fal-hubbu fil ula, adapun al-hubbu pada ayat pertama, itu dari alhamdulillahirabbil alamin. War-raja fi tsaniyah, adapun raja dari ayat kedua, ar-rahmanir rahim. Wal khaufu fi tsalitsah, dan rasa takut dari maliki yaumiddin, dari maliki yaumiddin. Ini 3 ini disebut dengan istilah arkan al-ibadat al-qalbiyah, ya. Ada namanya, kita ada kenal namanya rukun iman. Kita kenal juga namanya rukun apa? Islam. Ini istilah para ulama. Rukun iman yaitu yang beriman kepada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir. Paham? Rukun Islam yaitu apa? Syahadatain, salat, zakat, puasa apa? Haji. Ada 5. Ini 5, ini ada 6. Ada namanya Arkanuddin. Ini rukun agama. Dan ada istilah yang disebut dengan arkan al-ibadat al-qalbiyah, yaitu arkan al-ibadat al-qalbiyah. Itu rukun hati dalam ibadah. Rukun terkait hati ketika beribadah. Apa yang harus kita hadirkan dalam hati kita ketika sedang beribadah? 3. Yaitu al-mahabbah atau cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, ar-raja, berharap kepada Allah. Yang ketiga adalah al-khauf, takut kepada Allah. Nah, 3 rukun ibadah hati ini atau rukun amalan hati ini harusnya kita hadirkan ketika setiap beribadah.
dihadirkan setiap kita beribadah. Setiap beribadah. Ketika sedang sholat, hadirkan bahwasanya cinta kepada Allah, maka semangat sholat. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga rukun ini kita bisa ambil dari surat Al-Fatihah. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu segala puji bagi Allah. Dan di antara kenapa kita memuji Allah, karena Allah berikan nikmat kepada kita. Dan yang pemberi nikmat, kita akan cinta kepada orang yang beri nikmat, kepada zat yang beri nikmat kepada kita. Kepada manusia yang berbuat baik kepada kita cinta enggak? Cinta. Apalagi Allah yang maha pemberi nikmat. Ya. Makanya penyair berkata, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu wa talama ista'badal insanul ihsanu, ya. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan ambil hatinya, kau akan menundukkan hatinya. Betapa kuat perbuatan baik menundukkan hati orang lain. Rasulullah bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Maka kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita akan suka sama dia. Apalagi sang pemberi nikmat yang kita sering memuji dengan alhamdulillahirabbil alamin. Di antara sebab kita memuji adalah banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita alhamdulillah. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita bayangkan bahwasanya Allah adalah Maha Pemberi nikmat, yang Allah berkata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Sehingga kita pun menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi mengatakan bahwasanya lallahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka kita akan menjadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Kenapa kita suudzon sama Allah? Kenapa kita berburuk sangka? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam banyak ayat Allah menyebutkan ketika nuansa hari kiamat, Allah menggunakan namanya Ar-Rahman. Padahal nuansa hari kiamat. Seperti Allah mengatakan ilar rahmani wafda, ya. Ketika dibawalah orang-orang bertakwa, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda, ya. Bagaimana ketika orang bertakwa digiring kepada Ar-Rahman. Ya. Itu hari sangat mengerikan, tapi Allah menyebut namanya dengan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya. Dalam banyak ayat Allah sebut dengan nama Ar-Rahman, ya. Padahal itu tentang hari kiamat. Agar kita tetap berbaik sangka kepada Allah di saat yang genting tersebut, Allah tetap membawakan namanya dengan nama Ar-Rahman, ya. Coba kita lihat. Seperti dalam misalnya dalam surat Maryam, Allah sebut Ar-Rahman banyak, ya. Seperti Allah berfirman, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani atiyya." Kemudian kami akan tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Ar-Rahman. Itu tentang hari kiamat. Itu Allah cabut orang-orang yang musyrikin, orang-orang pembangkang dimasukkan neraka. Kata Allah, siapa yang paling besar pembangkangannya kepada Ar-Rahman. Allah juga berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Hari di mana kami kumpulkan orang bertakwa kepada Ar-Rahman. Adalah hari sangat mengerikan, hari kiamat. Tapi Allah menggunakan nama-nama Ar-Rahman dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu meskipun hari tersebut sangat dahsyat, hendaknya kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ya, dan seterusnya. Sebentar saya carikan lagi ayat yang lain.
Seperti juga di dalam surat An-Naba kata Allah, "Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba." Ketika hari kiamat, pada hari di mana malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf, mereka tidak bisa berbicara, berkata-kata saking takutnya kepada Allah. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh siapa? Ar-Rahman. Maksudnya Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Makanya wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang paling Maha Penyayang dari semua yang menyayangiku. Hanya kita tahu yang sayang sama kita banyak. Orang tua kita sayang, istri kita sayang. Istri sayang atau tidak? Allah alam. Anak-anak sayang, kakak sayang, adik sayang, teman sayang. Tapi semua masih kalah. Karena Allah adalah wa anta arhamur rahimin. Ketika kita Allah punya sifat rahmat, kita punya harapan. Maka dengan baca Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, maka kita timbul roja di situ. Kemudian ketika kita baca Maliki Yaumiddin, timbul rasa takut. Penguasa hari pembalasan, kita akan dibangkitkan, kita akan dikumpulkan. Langit akan dihancurkan, bumi akan tenggelam genggaman Allah Subhanahu wa taala, bintang-bintang berjatuhan. Kita dibangunkan dari kuburan dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian dikumpulkan, matahari turunkan dalam jarak 1 mil. Kemudian kita sidang, kemudian dihisab, entah nasib kita seperti apa di hari kiamat kelak, maka timbul rasa takut. Maka ini disebut dengan rukun ibadah qalbiyah yang hendaknya hadir dalam diri seorang ketika dia beribadah. Ada cinta kepada Allah, ada berharap dan ada rasa takut. Baik. Rabi'ah di antara faedah yang berikutnya, halakul aktsar fil jahli bil ayatil ula, a'ni istighraqul hamdi wa istighraqir rubiyatil alamin. Betapa banyak orang yang binasa karena tidak ngerti tentang ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Itu mereka tidak tahu bahwasanya Allah dipuji dalam segala sisi. Istighraq. Alhamdulillah kita bilang alif lam, di sini ada alif lam al-istighraq. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, segala puji milik siapa? Allah. Maka kita bilang alif lam al-istighraq, itu mencakup seluruh pujian. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian Rabbil alamin, istighraq rubiyatil alim, bahwasanya Allah adalah Rabb seluruh alam semesta. Selain Allah adalah alam. Jin, malaikat, arsy, manusia, hewan, tumbuhan, bumi, langit, awan, planet, alam semesta, semua selain Allah namanya apa? Alam. Dan Allah adalah Rabb-nya. Dia yang menciptakannya dan dia yang mengurusinya. Maka orang kalau tahu bahwasanya rububiyah Allah, pengaturan Allah meliputi seluruh alam semesta, tentu dia tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu bahwasanya Allah dipuji dari segala sisi, tentu dia tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang binasa karena lupa bahwasanya istighraq ini, bahwasanya pujian itu kepada Allah segala pujian. Allah dipuji atas nama-namanya, Allah dipuji karena sifat-sifatnya, Allah dipuji karena keputusan-keputusannya, sudah kita jelaskan kemarin pertemuan sebelumnya. Allah dipuji karena nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka kalau kita tahu zat ini maha terpuji dari segala sisi, ngapain dia beribadah kepada makhluk yang penuh dengan kekurangan? Kalau dia tahu bahwasanya alam semesta semua dalam genggaman Allah, alam semesta semua di tangan Allah, yang Allah kalau berkehendak tinggal bilang kun fayakun, maka tentu dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu. Namun banyak orang terjerumus binasa karena tidak memahami istighraq ini, yaitu kecakupan pujian dan luasnya cakupan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wallahu taala alam ya. Akibat tidak ngerti akan ini, akhirnya terjerumus dalam banyak kesyirikan. Minta-minta kepada mayat, datang kepada mayat, mbah, saya sudah lama nikah mbah, tidak punya anak mbah. Kalau mbahnya bisa ngomong, saya juga mandul, tahu enggak? Cuma mbahnya enggak bisa ngomong. Subhanallah. Orang-orang lupa bahwasanya pencipta segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala, sampai beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya al-khamisah, awwalul mun'am alaihim wa awwal maghdubi alaihim wadhdallin. Yang pertama kali diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi. Mereka adalah orang yang paling dapat nikmat. Awwalul maghdubi alaihim, yang pertama dimurkai oleh Allah orang apa? Yahudi.
Waladhdallin, yang paling pertama divonis sesat oleh Allah adalah siapa? Orang Nasara. Ini pengetahuan ya. Bagaimana mulianya para nabi karena memiliki ilmu dan mengamalkannya, bagaimana hancurnya orang Yahudi karena berilmu tidak mengamalkannya. Dan bagaimana tersesatnya orang-orang Nasara. Ya. Mereka tersesat sementara mereka menganggap yang tidak Nasara sesat. Sehingga mereka mengatakan ingin menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Padahal mereka sendiri apa? Sesat. Subhanallah. Gimana? Kita dianggap domba-domba yang sesat. Padahal kita onta-onta yang dapat hidayah. Maksudnya kita bertauhid. Yang sesat itu yang syirik. Yang sesat yang syirik. Gimana yang bertauhid dikatakan apa? Sesat. Semua yang tidak meyakini Nabi Isa adalah penebus dosa dianggap apa? Sesat. Ingin masuk surga harus meyakini Nabi Isa penebus dosa. Mereka kita domba-domba tersesat, sementara mereka sedang dalam kesesatan. Makanya Allah mengatakan waladhdallin, jalan orang-orang yang sesat. Saya kasih logika. Nabi Isa alaihissalam diyakini diutus untuk menebus dosa. Benar atau tidak? Sehingga akhirnya dia disalib demi untuk menebus dosa. Dosa apa yang ditebus oleh Nabi Isa? Dua kemungkinan. Pertama, dosa turunan. Itu dosanya Nabi Adam. Karena Nabi Adam telah melanggar memakan buah yang dilarang. Dosa itu, setiap ada keturunan Nabi Adam, maka dosa tersebut diwariskan. Setiap kita menanggung dosa tersebut, dosa warisan. Tapi kalau dalam Islam, Nabi Adam bertobat, diterima enggak? Selesai urusan, tidak ada dosa warisan. Masing-masing nanggung dosa sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam mudah. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nabi Adam pun sudah bertobat. Fataba alaihi, bertobat. Selesai. Tidak ada dosa warisan. Bagi mereka enggak ada dosa warisan. Tapi dosa warisan itu gara-gara dosa makan apa? Makan buah yang dilarang. Setiap anak keturunan Nabi Adam menanggung dosa tersebut. Dosa itu tidak bakalan bisa hilang kecuali ada yang menebusnya. Dan ini tidak pernah diceritakan pada nabi-nabi sebelumnya bahwasanya kita semua punya dosa warisan. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tidak pernah cerita kita ini meskipun bertobat mati-matian tetap saja ada dosa apa? Warisan. Dan tidak bakalan hilang kecuali ada anak Tuhan yang menebusnya. Itu enggak ada dalam kamus para nabi sebelumnya. Faham? Tidak ada. Ini baru muncul ketika di zaman belakangan. Ada istilah, ada dosa warisan tidak bakalan ditebus kecuali yang menebusnya anak Tuhan. Taib. Kemungkinan kedua yang ditebus oleh Nabi Isa adalah seluruh dosa kaum Nasara. Siapa yang masuk Nasara semua dosanya ditebus. Menurut antum mana yang ditebus? Dosa pertama atau dosa seluruh dosa? Menurut antum? Kita nggak tahu, tanya sama mereka. Taib. Kita bilang dua kemungkinan. Kalau kemungkinan pertama yang ditebus cuma dosa makan buah, apa bandingannya dosa makan buah dengan zina, dengan mencuri, dengan minum khamar, dengan dosa bermacam-macam manusia terjerumus dalam dosa? Kalau yang ditebus cuma itu, tidak ada fungsinya Nabi Isa disalib ketika itu. Benar enggak? Paham tidak? Saya ulangi, kalau yang ditebus cuma dosa itu, kan dosa banyak. Apa masalahnya dosa dengan makan buah dibandingkan dengan mencuri, korupsi, membunuh, berzina? Apa bandingannya dosa makan buah dengan dosa-dosa yang banyak-banyak ini? Kalau ternyata yang diampuni cuma dosa makan buah, lah percuma dosa yang lain tidak diampuni. Paham? Oh kalau gitu, bukan itu. Kalau gitu mana? Semua dosa diampuni. Kalau semua dosa diampuni, ya silakan berdosa-dosa. Toh sudah ditebus. Paham? Kalau yang dimaksud pertama, yang dimaksud diampuni dosa makan buah, berarti ketika Nabi Isa disalib, berarti dosa tersebut diampuni enggak? Diampuni enggak? Menurut kalau yang dimaksud dosa pertama, berarti diampuni enggak? Ya berarti kita warisan pun sudah hilang. Kita juga sudah tidak menanggung warisan tersebut. Kalau begitu karena dosa sudah diampuni, kita tidak masuk Nasrani pun sudah selamat. Kenapa? Karena dosanya sudah ditebus. Intinya agak repot juga karena ini tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sementara Allah vonis mereka sesat karena beribadah tanpa ilmu, sementara mereka menganggap kita apa? Sesat. Domba-domba tersesat. Ya begitulah ya. Baik, kita lanjutkan.
As-sadisah, faedah yang keenam, zuhurul karam wal hamdi fi dzikril mun'am alaihim. Tampak bagaimana kemuliaan dan kebaikan Allah ketika Allah menyebutkan al-mun'am alaihim, yaitu nabiyin, siddiqin, wa syuhada, wa salihin. Bahwasanya yang menjadikan benar-benar yang menyebabkan mereka dapat hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka dapat nikmat. Karena kita tidak bakalan dapat hidayah. Nabi Muhammad tidak dapat hidayah. Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat hidayah. Kecuali yang kasih hidayah siapa? Allah. Makanya Nabi Muhammad berkata, laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Wala sallaina wala tasaddaqna. Kami tidak bakalan bisa salat, kami tidak bisa bersedekah. Kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi adalah orang yang paling suka berdoa minta hidayah. Wahdi qalbi, ya Allah berilah petunjuk kepada hatiku. Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa, ya Allah aku mohon petunjuk kepadamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah tahu yang pemenentu hidayah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinna Allah yuzakki man yasha." Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah, tidak seorang pun dari kalian menjadi orang soleh. Tetapi Allah memberi hidayah, mensolehkan siapa yang Allah kehendaki. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tapi Allah yang menjadikan kalian cinta kepada iman. Dan Allah hiasi iman tersebut dalam hati kalian. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Yang bikin kita senang dengan iman, kita benci kepada maksiat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar orang yang dapat hidayah benar-benar dapat nikmat yang paling agung. Nikmat tiada tara, itu nikmat apa? Hidayah. Makanya kata Syekh, ya di sini benar-benar nampak kebaikan Allah ketika Allah menyebutkan orang-orang yang dapat hidayah, dapat nikmat. Kemudian zuhurul qudrah wal majdi fi dzikril maghdubi alaihim wad-dhalin. Nampak bagaimana maha kuasa Allah dan agungnya Allah ketika Allah menyebut tentang Yahudi dan Nasara. Saya renungkan bagaimana Yahudi ya. Bagaimana semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah. Bayangkan mereka ini memiliki sebab hidayah dari segala sisi. Allah berikan mereka nikmat luar biasa. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku telah muliakan kalian di atas seluruh bangsa-bangsa yang lain. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin. Kami telah memilih kalian di atas ilmu. Jadi Yahudi Allah muliakan di seluruh bangsa-bangsa yang lain. Allah kirimkan kepada mereka banyak nabi dari Bani Israel. Apalagi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan mukjizat-mukjizat yang banyak yang mungkin tidak seperti para sahabat. Bayangkan ular di depan mereka, tongkat jadi apa? Ular. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba menjadi ular yang gerak cepat. Dalam ayat yang lain, thu'banun mubin, jadi ular yang besar. Allah sebut ular besar. Hayat itu asalnya bahasa Arab ular kecil. Kok kadang dibilang besar, kadang dibilang kecil. Para ulama mengatakan maksudnya dari sisi fisik dia thu'ban, ular besar. Dari sisi gerakan seperti ular kecil. Karena biasanya ular gemuk lambat. Tapi ularnya dari Musa enggak. Besar tapi apa? Lincah. Tongkat jadi ular besar lincah, kemudian makan ular-ular lain, luar biasa. Ini mungkin orang beriman. Ini sudah mukjizat itu. Nabi Musa keluarkan tangan jadi keluar cahaya, membelah laut menjadi terbelah. Ini semua mereka lihat. Manna wasalwa, makanan dari surga turun tinggal makan. Batu dipukul keluar 12 keran, luar biasa. Sampai batunya diangkat-angkat. Kalau butuh air, plong keluar 12 keran. Luar biasa. Maksudnya mukjizat banyak sekali. Kemudian mereka waktu ngeyel disuruh beriman kepada Taurat, menjalankan, mereka enggak mau, Allah kirim gunung, ayo, macam-macam. Ampun. Maksudnya berulang-ulang mukjizat yang kejadian luar biasa. Tapi hidayah di tangan siapa? Allah. Ditinggal sebentar Nabi Musa nyembah sapi. Allahu Akbar. Maksud saya, apalagi yang kurang? Nabinya Nabi Musa kerennya luar biasa, kuatnya luar biasa, sabarnya luar biasa, sayang sama mereka luar biasa. Tapi hidayah di tangan Allah. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak diberikan mukjizat yang nampak luar biasa seperti itu di hadapan para sahabat. Mukjizat ada, tapi tidak seperti laut terbelah, tongkat jadi ular.
Mungkin kalau tongkat jadi ular, Abu Jahal langsung beriman. Tapi ternyata maksudnya mukjizat tidak sementerengnya mukjizat siapa? Nabi Musa, benar-benar luar biasa. Fir'aun pun sebenarnya beriman, cuma dia sombong aja. Tapi yang aneh, kau Bani Israel kok bisa membangkang? Itu jadi aneh. Inilah semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh sebab hidayah ada, tapi kalau nggak dapat hidayah, nggak dapat hidayah. Seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu seluruh sebab hidayah sudah terkumpulkan bagi mereka. Lihat Nabi langsung, lihat akhlak Nabi, sholat sama Nabi, tahu bahasa Arab, ngerti Al-Quran, antum bahasa Arab nggak bisa, mereka bisa. Tapi tidak beriman. Berarti hidayah di tangan siapa? Apa kurangnya Abu Talib? Lihat seluruh sebab hidayah semua di depan mata dia. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-samina, faedah yang ke-8, doaul Fatihah. Doa Fatihah, ma'a qawlihi la yustajabu doa min qalbin ghafilin. Maksudnya apa? Orang kalau berdoa dengan doa Al-Fatihah, Allah jamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wali abdi ma sa'al. Hadza li abdi wali abdi ma sa'al. Ini bagian 3,5 di belakang adalah untuk hambaku. Dan hambaku yang dia minta akan aku kabulkan. Jadi hukum asal kalau kita berdoa, iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hukum asal diterima. Cuma ada penghalang. Penghalang hati kita tidak hadir. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Dan subhanallah betapa sering kita lalai ketika baca ihdinas siratal mustaqim. Saking hafalnya. Tahu-tahu waladdallin, amin. Lupa tadi. Harusnya kan persiapan dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita Allah mengatakan hamidani abdi ar-rahmanir rahim. Asna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza li wa li abdi ma sa'al. Ini untukku dan untuk hambaku, dan hambaku mengirim itu. Baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Tapi kita melayang. Karena setan datang. Setan kalau azan dia kabur. Begitu Allahu Akbar dia bilang uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Masya Allah imamnya enak banget sampai tahu-tahu salam. Seandainya kita tidak lalai, harusnya dikabulkan. Hukum asal doa dikabulkan. Baik. Yang ke-9, qauluhu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fihi hujjatul ijma', yaitu ijma', kesepakatan para orang-orang saleh. Seperti firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Siapa yang beroposisi terhadap Rasulullah dan mengikuti jalan kaum muslimin, itu jalan para sahabat, dia menjauh. Berarti dia menyelisih ijma'. Al-ashirah ma fil jahli min halakil insan idza wukila ila nafsihi. Ya. Bahwasanya kejahilan menjadikan manusia binasa ketika dia diserahkan kepada dirinya sendiri. Kita ini lemah. Kalau Allah tidak menghandle urusan kita, kita urus diri kita sendiri, kita pasti binasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW sering berdoa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits fa'aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, perbaikilah segala urusanku, dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Apa yang mau kita andalkan dari kita? Kita begitu lemah. Kita begitu lemah, sering lupa. Benar, kita ini lemah, sering lupa. Ilmu kita cuma mikro-mikro, kita enggak tahu yang makro, kita enggak tahu masa depan 1 detik setelah ini, kita pun enggak tahu apa yang terjadi. Kita sangat lemah. Baik, azan dulu, baru kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan tadi bahwasanya manusia adalah sosok yang sangat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan apa? Lemah. Diciptakan dari air mani yang hina. Mimma immahin. Dari air mani, air yang hina. Mimma indafik, air yang terpancar. Kalau Allah tidak kuatkan dia, tidak tumbuhkan dia, tidak jadi manusia. Dan dia sangat lemah. Manusia lemah. Saya sering sampaikan, baru diganggu sedikit, sudah gak kuat. Dicium nyamuk, kena malaria. Dikecup sama corona, mati. Padahal badan kekar. Diomelin istri, mewek, nangis.
Ditinggal pacar, gagal move on. Manusia lemah sekali. Fisik lemah, hati lemah, enggak kuat. Betapa banyak orang stres, banyak orang bunuh diri, banyak orang kepalanya enggak kuat. Lemah manusia. Fisiknya lemah, hatinya lemah, pikirannya apa? Lemah. Terus kita mau serahkan urusan kita pada diri kita sendiri. Itu diri kita lemah. Belum kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tidak tahu 1 jam kemudian apa yang terjadi. Maka orang yang terhina adalah yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terhina terlalu pede pada dirinya. Dan taufik adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat faedah berikutnya, al-hadiyatu asyarah ma fiha minan nassi ala tawakkul. Dalam Al-Fatihah diajarin kita untuk bertawakal, yaitu di antaranya kita berkata wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Setelah kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dialah penguasa, pencipta, pengatur seluruh alam semesta, penentu segala keputusan. Tidak ada kejadian yang terjadi kecuali dengan kehendaknya. Karena semua di tangannya, kita mengatakan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Hendaknya kita bertawakal dalam segala hal. Sudah bilang, tawakal dalam segala hal. Dalam beribadah bertawakal, mencari nafkah bertawakal, ngurus anak bertawakal, ngurus istri bertawakal, cari nafkah bertawakal, pergi ke masjid bertawakal. Segala kegiatan bertawakal. Jangan lupa sering banyak berdoa. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang sering berdoa. Dan itulah Nabi Muhammad SAW. Dan doa itu adalah aplikatif yang nyata, aplikasi yang nyata tentang tawakal. Usahakan kita keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, makan berdoa, habis makan muji Allah Subhanahu wa taala, masuk WC berdoa, keluar WC berdoa, naik kendaraan berdoa, bersafar berdoa, masuk suatu negeri berdoa, masuk pasar berdoa, apalagi masuk pasar. Ibu-ibu kalau enggak berdoa bahaya. Khawatir melihat barang-barang mewah padahal duit enggak ada. Banyak setan di pasar berdoa. Taib. Yang berikutnya, ats-tsani asyarah ma fiha minat tanbih ala butlani syirik, tentang rusaknya kesyirikan. Yaitu syirik terkait uluhiyah, syirik terkait asma sifat, syirik terkait rububiyah. Semuanya dibantah dalam Al-Fatihah. Ya, dibantah dalam Al-Fatihah ya. Kalau kita bilang iyyaka na'bud, maka kita tahu kesyirikan menyembah kepada selain Allah, syirik dalam uluhiyah semuanya batil. Kita bilang iyyaka nasta'in, maka ini membantah segala syirik dalam rububiyah. Karena yang menentukan segala hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur sama sekali kecuali Allah. Tidak ada yang menyertai Allah dalam penciptaan, dalam kepemilikan dan dalam pengaturan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Kemudian yang berikutnya tanbih ala butlanil bid'ah. Peringatan akan batilnya kebid'ahan. Karena kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu kita minta jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Semua bid'ah adalah menyelisihi jalannya Nabi dan jalan para sahabat. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu golongan yang selamat. Ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Kata Rasulullah, "Man kana mithli ma ana alaihi, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabatku. Rasulullah jadikan parameter keselamatan adalah menempuh jalan Nabi dan menempuh jalan para sahabat. Oleh karenanya Imam Ahmad ketika menulis buku Ushulus Sunnah, sebelum dia membahas tentang masalah akidah, dia taruh parameter. Kata dia, Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ai fa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad, pokok-pokok sunnah akidah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan jalannya para sahabat dan meneladani mereka. Dan meninggalkan seluruh bid'ah, karena seluruh bid'ah adalah sesat. Ini parameter cara beragama. Baru kemudian dia jelaskan. Begini. Ya. Maka ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, itu kita minta jalannya Nabi, jalan para sahabat, berarti kita tidak mau jalan-jalan yang bid'ah. Karena semua jalan bid'ah adalah jalan yang menyelisih siratal mustaqim. Makanya Ibnu Taimiyah tulis buku judulnya Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Yaitu bahwasanya iqtida' Siratal Mustaqim itu melazimkan kita menyelisihi Yahudi dan Nasara. Ya.
dan tidaklah terjerumus dalam bid'ah kecuali mengikuti jalannya apa? Nasara, beramal tanpa ilmu. Taib. Berikutnya Rabi'at Asyar yang terakhir, ayatul Fatihah. Ayat-ayat dalam Fatihah yang jumlahnya ada 7. Kullu ayatin minha law ya'lamuhal insan sara faqihan. Kalau setiap orang paham tentang setiap ayat, maka dia akan menjadi faqih. Wa kullu ayatin ufrida ma'naha bitasanif. Dan setiap ayat bisa dibuat satu buku. Artinya kita bisa bahas Alhamdulillahirabbil alamin bisa bikin satu buku. Alhamdulillah Rabbil alamin ini bisa jadi satu buku. Ar-Rahmanir Rahim bisa jadi satu buku. Kemudian Maliki Yaumiddin bisa jadi satu buku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bisa jadi satu buku. Ihdinas siratal mustaqim bisa jadi satu buku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim satu buku. Setiap ayat bisa bikin buku. Oleh karenanya Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Induknya Alkitab seakan-akan Al-Quran berapa surat? 114. Seakan-akan 113 surat lainnya adalah syarah dari Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut dengan induknya Al-Quran. Karena seluruh surat-surat yang lain maknanya menginduk kepada Al-Fatihah. Maka disebut dengan Ummul Kitab. Kata Nabi SAW, la salata illa bi Ummil Kitab. Tidak ada salat yang sah kecuali dengan baca induknya Alkitab yaitu Al-Fatihah. Maka siapa yang paham Al-Fatihah dengan baik maka dia dapat ilmu yang sangat banyak. Taib. Ini selesai dari tafsir ayat-ayat pilihan. Dan dalam kitab lain, Syekh Muhammad Wahab juga punya syarah tentang faedah-faedah Al-Fatihah. Nanti kepanjangan lagi, enggak usah lah ya. Sudah cukup lah. Ini buku lain, tapi enggak usah kita baca ya. Insyaallah selesailah Al-Fatihah. Dianggap apa? Selesai. Dianggap selesai. Cuma ada satu tambahan faedah, itu beliau mengatakan wa fi hadhihi thalatha arad ala man ta'allaqa bi wahdatin minha. Kaman ta'allaqa bil. Bahwasanya tadi kita sebutkan di antara faedah Al-Fatihah ada rukun ibadah ada berapa? 3. Mahabbah, kemudian apa? Roja sama khauf. Maka dia bilang ini adalah bantahan. Dalam buku lain beliau berkata, di sini ada bantahan bagi orang yang hanya bersandar kepada salah satunya. Hanya beribadah kepada Allah dengan cinta saja. Atau beribadah kepada Allah dengan harapan saja. Atau beribadah kepada Allah dengan takut saja. Seperti yang beribadah kepada Allah dengan cinta, seperti pengakuan sebagian orang-orang sufiyah. Kata mereka tidak boleh beribadah kepada Allah kalau berharap surga, enggak boleh. Harusnya cinta. Bahkan antara mereka yang berkata, saya tidak berharap surga dan saya tidak takut neraka. Omong kosong. Nabi saja minta surga. Nabi Ibrahim saja yang Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yang disebut kekasih Allah cuma 2. Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Itu pun mereka minta surga. Rasulullah berdoa dalam doanya banyak. Allahumma inni as'alukal jannah. Nabi Ibrahim berdoa waja'alni mi warathi jannati na'im dalam Al-Quran. Ya Allah jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk minta surga. Maka kita beribadah cinta kepada Allah dan berharap surga. Dan takut kepada neraka. Fattaqun nar, hindarlah diri dari neraka. Allah yang suruh. Allah bilang waspadalah di neraka, kita bilang enggak, saya enggak takut. Ya enggak benar. Jadi harus tiga-tiganya. Demikian juga yang hanya beribadah hanya roja seperti orang Murji'ah. Enggak apa-apa maksiat, Allah Maha Pengampun. Aman. Allah Maha Penyayang. Lebih sayang daripada ibu kita. Jadi maksiat aja aman. Gimana aman? Bukan banyak ayat Allah menyiksa hamba-hambanya juga. Jangan juga takut, ibadah sangat takut sehingga memberi putus asa kepada hamba-hamba Allah. Ah, ini kafir nih, kafir. Seakan-akan Allah tidak punya rahmat sama sekali. Maka ibadah yang benar tergabung tiga-tiganya, cinta, berharap dan takut. Maka kita anggap kita selesai dari surat Al-Fatihah. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk surat Al-Baqarah. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.